Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin fin nar. Ayyatuhal akhawat, barakallahu fikunna. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita sehingga kita mendapatkan nikmat yang besar, nikmat hadir di majlis ilmu. Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Kata para ulama, ilmu tidak ada yang menandinginya. Artinya keutamaan yang ada pada ilmu ini apabila niat seseorang dalam menuntut ilmu ini adalah baik. Baiknya niat dalam ibadah tentu karena Allah Rabbul Alamin. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya agama yang murni ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan menuntut ilmu bukan hanya didapatkan di hari akhirat kelak, tapi juga akan Allah karuniakan di dunia fana yang serba menyesakkan ini. Orang-orang yang menuntut ilmu akan Allah Ta'ala berikan ketenangan sejak mulai ilmu itu dipelajari di majlisnya sampai ketika ilmu itu telah diamalkan. Sungguh dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah Allah dan mereka membaca ayat Allah saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan turun kepada hati mereka. Allahu Akbar.
Ketenangan adalah sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita dambakan. Bahkan Nabi juga menyebutkan wa ghasyiyatihimur rahmah, Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang berada di majlis ilmu, dia akan tenang, hatinya damai, dan ini adalah rizki yang besar dalam hidup ini. Demikian pula ketika ilmu itu diamalkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan bagaimana jaminan untuk orang-orang yang mengamalkan ilmu, untuk orang-orang yang beramal saleh. Kata Allah Rabbul Alamin dan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, Man amila salihan min dhakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki atau perempuan. Ini ibu-ibu ni. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh di sini Allah Ta'ala sebutkan dengan menggunakan sirah falanuhyiyannahu. Itu namanya taukid. Jadi betul-betul kami hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Allahu Akbar. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya hidupnya tenang. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami betul-betul akan memberikan balasan pahala buat mereka dengan sebaik-baiknya pahala apa yang telah mereka amalkan itu. Allahu Akbar. Menuntut ilmu, hati tenang. Mengamalkan ilmu, hati tenang. Kebahagiaan mana lagi yang akan kita cari selain dari ketenangan hidup ini? Betapa banyak orang-orang yang tinggal di rumah mewah, tiang rumahnya saja jadi kebanggaan, aksesoris rumahnya mungkin puluhan bahkan ratusan juta, mobilnya mengkilat, rumah dia bertingkat tak terhitung. Tapi entah kenapa kebahagiaan di hati tidak melekat, ketenangan tidak hadir, kegelisahan selalu datang. Ingatlah di mana Allah Rabbul Alamin telah mengajarkan kita, dan inilah yang penting kita perhatikan. Manakala hidup kita ini merasa tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia, introspeksi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah katakan, wa man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku atau zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya untuk dia kehidupan yang sempit. Dhanka, kehidupan yang sempit. Makna dhanka di sini adalah fa inna lahu ma'isyatan dayyiqatan, dan tafsir At-Tabari disebutkan dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. La ilaha illallah. Dan yang lebih parahnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari akhirat kelak kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Buta mata fisik, tapi beramal saleh. Di hari akhirat kelak kita juga akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan tanpa ada cacat sedikit pun lagi. Tapi di sini adalah buta hati, buta dari kebenaran, buta dari agama Allah Rabbul Alamin, terbutakan oleh dunia yang fana dengan segala pernak-perniknya yang menipu ini.
Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan orang-orang yang buta hatinya di dunia itu. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang buta di dunia ini, bukan buta mata fisik, tapi buta hatinya, buta dari kebenaran, maka di hari akhirat kelak dia akan buta benaran. Buta benaran. Buta itu apa, Ibu? Oh, Bu, buta itu apa? Tidak bisa melihat. Orang tidak bisa melihat. Coba kita pejamkan mata dulu. Pejamkan mata. Apa yang nampak? Gelap atau terang? Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini buta, tidak nampak dia yang terang, itu buta kan? Makanya selalu saya katakan buta itu tidak nampak yang terang. Betul nih? Betul. Maka barang siapa yang tidak nampak, gelap aja nampak dunianya, apa kebaikan ketaatan tidak ada, hanya muat maksiat aja, maka dia tidak nampak pula yang terang di hari akhirat kelak, tidak nampak surga. Fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dan dia mendapatkan sesat jalannya sesat. Dan itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-72. Tapi kalau ditengok-tengok, dilihat-lihat, ditanya-tanya, tidak ada orang atau jarang orang yang tidak mau dia menjadi orang baik. Betul tak nih? Betul. Dia mau juga jadi orang baik, tapi hatinya belum mau berbuat kebaikan. Dia mau juga beramal. Tengok orang solat, dia nak solat juga, tapi entah kenapa hati dia belum mau. Tengok orang mungkin mengamalkan agama, dia ingin juga nak mengamalkan agama. Banyak yang seperti itu, tetapi kenapa kok masih berat, tidak punya kekuatan di dalam hati. Atau kita sendiri merasakan, karena iman ini kadang turun kadang naik. Di saat turun, betapa berat terasa untuk nak beramal. Maka untuk itulah tema kajian kita pada pagi ini adalah agar wanita mudah beribadah. Setiap orang menginginkan agar mudah beribadah, punya kekuatan, punya kelembutan hati agar mau beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Dan Allah sendiri sudah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang salat. Tengoklah firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Allahu Akbar. Apa kata Allah di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-45? Dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Permasalahan hidup ini banyak, datang silih berganti. Masalah itu ibu-ibu, belum kita lahir ke dunia itu masalah itu dah ada dia. Disambutnya kita selamat datang dengan permasalahan dunia yang penuh dengan
dengan pernak-pernik yang menggelisahkan. Maka Allah sudah katakan minta tolong kalian dengan sabar dan salat. Tetapi Allah lanjutkan firman-Nya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sebelum kita menyebutkan poin-poin apa saja yang bisa membuat ibadah agar mudah beribadah, maka lihatlah ayat ini, wa innaha lakabiratun, sungguh berat salat itu. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu kata Allah, lakabiratun, ini lam taukid juga namanya, sungguh berat. Berapa lama solat? Berapa menit solat tu, Bu? Anda mungkin 5 minit juga lagi kalau lama ni ngaji. Tentu lebih dari itu. Sungguh berat. Tapi betapa banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih dari 15 menit kita kerjakan, betapa ringan untuk kita lakukan. Maka untuk itulah kita penting memahami cara-cara agar hati kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, agar mudah kita beribadah, hendaklah kita meninggalkan kemaksiatan. Karena pengaruh maksiat ini luar biasa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba berbuat satu kesalahan, khati'atan, satu kesalahan, maka ditempelkanlah di hatinya noda hitam, ditempellah di hatinya noda hitam. Itu satu maksiat tu. Maka bahaya. Bagaimana kira gerangan kalau banyak kemaksiatan itu? Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in ada zuida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ranul ladzi dzakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi kalau beristighfar, mohon ampun, baik lagi hati dia. Namun kalau dia balik lagi, itu dahsyat. Hati dia makin hitam, makin legam, makin berat melakukan kemaksiatan. Itulah noda-noda yang akan mengotori hati, seperti firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surat apa itu? Dalam surah Al-Mutaffifin. Ya. Jadi manakala hati kita tidak kita jaga manakala kita tidak jaga hati kita dari berbuat maksiat, inilah yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dapat artinya tu, Bu? Dapat artinya?
arti dia kalau baca Quran, sering-sering juga baca artinya, biar tampak. Kata Allah, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itulah yang menutupi hati mereka. Rana ala qulubihim, menutupi hati mereka. Jadi ketika seseorang berbuat maksiat, berat untuk melakukan ketaatan. Makanya kalau mak-mak bertanya, Ustaz, apa caranya supaya bisa pula ibadat? Jagalah anggota tubuh dari kemaksiatan di siang hari. Allah mudahkan hati kita untuk melakukan ketaatan, atau Allah mudahkan hati kita membawa jasad ini untuk melakukan ketaatan di malam hari. Demikian pula sebaliknya. Kalau dosa banyak, ada berat. Berarti apa caranya? Kalau dah banyak dosa, dah banyak kemaksiatan, tidak ada cara lain selain dari taubat dahulu. Bertaubat kepada Allah. Timbul pertanyaan, taubat tu bono nanti mati Ustaz. Taubat tu betul yang kita belum mau. Kalau begitu, hendaklah upayakan hati mau bertaubat. Dengan cara apa? Dengan mengingat bahaya-bahaya kemaksiatan. Maksiat itu bahaya, dan setiap dosa itu ada iqabnya. Makanya kita harus pelajari bahaya-bahaya maksiat. Apa itu bahaya maksiat? Berarti kita mempelajari bagaimana siksa-siksa yang akan didapatkan oleh manusia yang ingkar kepada Allah Rabbul Alamin. Tengoklah perjalanan manusia ini. Di saat manusia mendapati sakaratul maut, bagaimana kondisi orang-orang yang ingkar kepada Allah? Lihatlah bagaimana Nabi SAW menceritakan kondisi orang-orang kafir meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'in minad dunya, dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila dia hendak meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini, wa iqbalin minal akhirah, menghadap ke negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatun sudul wujuh, turunlah kepadanya malaikat-malaikat yang jelek wajah mereka, ma'ahumul musuh, dan bersama mereka sudah ada kain kafan yang kasar untuk ruh orang yang jelek dan jahat itu. Fayajlisunahu minhu maddan basar, malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, datanglah malakul maut, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, lalu malakul maut itu duduk dekat dengan kepala orang yang hendak mati tadi. Fayaqul, lalu malakul maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, yang keji, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kone gertak, bayangkan tuh, coba bayangkan kira-kira kalau kita masuk rumah orang, atau kalau kadang-kadang ama-ama di sinan ndak sikur, kemeng gitu, awas ambil lompang. Paham bahasa saya, Bu? Alhamdulillah. Kalau orang kampung dia diminta ceramah, gitulah bahasanya. Baik, kena gertak, keluar kamu menuju ampunan, menuju apa? Menuju kemurkaan dan kemarahan dari Rabb, dari Allah. Tidak mau dia roh itu keluar.
Karena enak tinggal di dunia, enak tinggal dalam jasad yang berbuat maksiat itu. Makanya Nabi menyebutkan bahwa dunia ini adalah surganya orang-orang kafir dan nerakanya orang-orang beriman. Wajaruh itu disebutkan Nabi fatafarraqa fi jasadi, dia berpencar dalam jasadnya, artinya dia tidak mau keluar dari jasad itu. Fayantazi'uha kama yuntaza'u safudu minas sufil mablul. Kemudian malakul maut itu mencabut ruh dia, mencabut ruh dari jasad dia ini sebagaimana dicabutnya besi berjeruji atau kayu berduri dalam kain wol yang basah. Kain wol itu kain lembut, dimasukkan besi berduri-duri atau kayu berduri-duri, maka dicabut, besi atau kayu berduri itu tercabut dan kain tercabik-cabik. Bayangkan kondisi dia. Dan sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Makanya Nabi menyebutkan inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, rasa sakitnya. Manakala sudah dicabut nyawa dia oleh malakul maut, tak dibiarkan oleh malaikat yang lain, lam yad'auha fi yadi tarfat ain, sekejap mata pun tak dibiarkan, hatta yaj'aluha fi tilkal musuwah, mereka letakkan dalam kain kafan yang kasar tersebut, wa takhruju minha ka'antani jifatin wujidat ala wajhil ardi. Dan ternyata begitu diletakkan ruh orang yang jahat kafir itu di dalam kain kafan yang kasar tersebut, keluarlah aroma yang sangat busuk, aroma bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi ini. Lalu malaikat tersebut membawanya, fayasuduna biha, naik ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, mereka tidaklah lewat dari satu kelompok di kalangan malaikat illa qalu ma hadzal rihul khabithah, ini siapa pula ini ruh atau bau yang busuk yang jelek ini, siapa ini? Maka mereka berkata fulan ibn fulan, dia ni fulan anak si fulan. Maka disebutkan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, disebut nama jeleknya ketika di dunia. La ilaha illallah. Bayangkan tuan, lewat kita di tempat orang, tiba-tiba orang bertanya, kerumunan banyak, manusia banyak ketika, siapa yang buat busuk orangnya? Bayangkan, siapa ini yang jelek ini? Dan orang-orang mengatakan si fulan bin fulan, disebut nama jelek dia tu. Betapa malunya orang-orang ketika itu. Inilah gambaran. La ilaha illallah. Terus naik ke langit, sampai ke langit dunia. Malaikat minta dibukakan untuk naik ke langit berikutnya. Fala yuftahu lahu, tapi tak dibukakan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun dijatuhkan. Setelah Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, tetapkan tempatnya di sijjin, fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Kemudian dilemparkan ruhnya. Maka Nabi menyebutkan, wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama', orang yang mempersekutukan Allah seolah-olah dijatuh dari langit, disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin di tempat yang jauh, lalu dikembalikan ruh dia ke jasad. Sanak saudara dia sudah menguburkan jasadnya, sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disalatkan, sekalipun diantar dengan mobil mewah, sekalipun dipakaikan kafan yang paling mahal, dan papan penutup lahatnya adalah papan terbaik, tapi sayang, 1000 kali sayang, kondisi dia tidak seperti zahir yang tampak. Datanglah 2 malaikat
Dua malaikat ini bertanya, "Man Rabbuk?" Siapa Rabbmu? Dia tidak bisa menjawab, dia hanya bisa la adri. Mulut dia terkunci, saya tidak tahu. Ditanya lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Dia lagi-lagi hanya bisa mengatakan la adri, saya tidak tahu. Madzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, ditanyakan tentang nabi kita tercinta, lagi-lagi dia hanya bisa terdengar la adri, saya tak tahu. Ketika itu yang menjawab bukanlah lidah yang tak bertulang hari ini. Kalau lidah yang bertulang hari ini orang kafir tahu dia, orang ateis pun tahu dia, orang yang menentang al-Islam ini sekalipun tahu dia siapa Rabb, siapa Nabi, tahu, bisa jawabnya. Tapi tidak demikian ceritanya. Begitu dia tidak bisa menjawabnya, fayunadi munadin minas sama, lalu menyerulah penyeru dari langit, an kadzaba nida berbohong dia, fa'afrishuhu minan nar, bentangkan tikar dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju neraka untuk dia. Maka datanglah panasnya neraka, bau busuknya neraka pada dia. Wa yudayyaku alaihi qabru, disempitkan kuburannya, disempitkan alam kuburnya, hatta takhtalifa fi abla'uhu, lalu remuklah tulang rusuknya. La ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan, manakala dia tidak bisa jawab, dia hanya mengatakan aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia. Orang buat dia buat pula, orang sebut dia sebut pula, tak tahu ilmunya, hanya ikut-ikutan saja. Itu namanya pak turut dan bu turut. Kalau jadi nenek dan kakek, dia kakek turut dan nenek turut namanya itu. Maka malaikat mengatakan, la daraita wa la talait, kamu tak mau belajar, tak mau membaca. Fayutraku bimitraqatin min hadidin, lalu dia dipukul dengan garda besi. La ilaha illallah. Dan di alam kubur itu dia akan mendapatkan sesuatu yang menakutkan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, datanglah seseorang yang jelek wajahnya, qabihus thiyab, jelek pula pakaiannya. Tak cukup hanya itu, muntinur rih, busuk pula baunya. Sudahlah wajah jelek, bau busuk, pakaian buruk pula. Dan dia pula berkata, absyir, hei, gembira kamu, bergembiralah kamu, billadzi yasu'uka, dengan sesuatu yang menakutkanmu. Hanya itu bergembira, dia bilang, hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini hari yang dulu dijanjikan untukmu. Dia takut dan sangat takut, dan lalu dia berkata, man anta, siapa kamu? Fawajuhukal wajhul qabih, wajahmu adalah wajah yang jelek, yaji'u bisyarr, datang pula membawa keburukan. Maka sosok tersebut berkata, ana amalukal khabith, saya adalah amalan jelekmu. Takut dia setakut-takutnya. Rabbi la tuqimis sa'ah, dia mengatakan, ya Rabb, jangan jadikan hari kiamat tu ya Rabb. La ilaha illallah. Bahkan ketika kita baca keterangan para ulama, penjelasan para ulama dari ayat-ayat dan hadis yang ada, diperlihatkan untuknya azab pagi dan petang, azab neraka. Allahul musta'an. Itulah detik-detik pertama kita di alam kubur. Makanya kalau tidak mau juga meninggalkan maksiat, tidak mau juga meninggalkan dosa, akfiru zikra hazimil ladzat,
Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Perbanyak. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian menjadi peringatan. Dan perjalanan manusia menuju alam akhirat adalah perjalanan yang sungguh sangat panjang. Hidup di dunia ini hanya sebentar saja, sekedar mampir. Hanya pelantang pelentong begini begitu wafat, isdat tewas bin mungkang. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalla man yajudu dhalik. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun, itu pun kalau sampai. Dan sungguh sangat sedikit orang yang lewat dari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak percaya, coba kita tes. Sekarang ada tak mak-mak kita di belakang yang umur 70? Ada tak, Bu? Ada? Kalau ada, kasih hadiah rencana tadi. Ada umur yang 60? Tidak ada. Ada? Kemana mereka? Udah banyak yang pergi, meninggalkan kita. Kematian pasti akan datang. Apa kata orang tua-tua dulu? Kelapa jatuh, mumbang pun jatuh. Kelapa dah besar dia jatuh. Tapi yang kecilnya juga, buah kelapa itu bisa juga jatuh. Tak tahu kita kapan jatuhnya. Demikian pun dengan umur kita, yang tua mati, yang muda pun wafat. La ilaha illallah. Sementara alam kubur, betapa lama kita di sana. Belum lagi perjalanan setelah hari kiamat, tiupan sangkakala di padang mahsyar, di yaumil hisab, dihitung-hitung nanti amalan kita, diperlihatkan semuanya, diberikan buku catatan amal kita, ditimbang. Belum lagi siratul mustaqim. Siratul mustaqim ni tak tanggung-tanggung derita yang akan didapatkan, nyerinya, dahsyatnya yang terjadi di siratul mustaqim ini. La ilaha illallah. Umat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti orang-orang meniti siratul mustaqim, dan di bawah siratul mustaqim itu ada apa? Ada neraka. Kalau selamat, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti ada besi-besi pengaitnya pula. Ada yang terjatuh dan ada yang selamat. Allahul musta'an. Belum lagi perjalanan kalau malang nasib badan akibat dosa perbuatan ketika hidup di dunia. Azab neraka itu tidaklah ringan. Tidak ringan. Seringan-ringan azab di neraka menginjak sandal neraka. Kira-kira kalau di dunia ada sandal cap neraka judulnya, apa nas enggak tuh? Kadang kan orang-orang ada-ada aja zaman sekarang. Nah, dibuatnya kadang-kadang nama apanya sambal setan katanya. Nah, kan ada-ada aja. Mungkin pula ada orang yang memang tidak dapat hidayah. Dibuatnya merek sandal cap neraka, tapi tidak panas. Besok di hari akhirat, di neraka yang penuh dengan siksaan tersebut, seringan-ringan azab dalam neraka adalah menginjak bara neraka. Artinya alas kakinya nanti itu. Dan ketika diinjak, apa yang terjadi? Mendidih benak di kepala. Bayangkan teman, mendidih benak di kepala. Terbayang tak panasnya, dahsyatnya neraka ini? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari mana Ustaz tahu Ustaz? Nabi yang mengabarkan.
Kalau tak dikabarkan Nabi, bagaimana pula kita tahu dan Nabi itu wahyu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan adalah wahyu yang telah diwahyukan dari Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW menyebutkan inna ahwana ahli nari azaban, sesungguhnya seringan-ringan azab dalam neraka yaumal qiyamati la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratani ya'li minhuma dimaruhu la ilaha illallah. Adalah seseorang yang diletakkan dua buah bara di bawah telapak kakinya fi akhmasi qadamaihi jamratan, dua bara api neraka. Dan ketika diletakkan dua bara api neraka tersebut, ya'li minhuma dimaruhu, la ilaha illallah, mendidih minhuma dimaruhu, dimaruhu, mendidih otaknya. Kenapa? Saking panasnya bara neraka itu. La ilaha illallah. Bayangkan. Maka wajar di dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana kondisi-kondisi orang-orang yang masuk neraka. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Duhai kira-gerangan, betapa celakanya kalau kamu melihat bagaimana tertunduk kaku, tertunduk malu, tertunduk penuh penyesalan penduduk neraka, tertunduk penuh dengan ketakutan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Dan mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami, sekarang kami dah lihat ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na, dah kami dengar kobaran dahsyatnya neraka ini ya Rabb. Farji'na, kembalikan kami ya Rabb, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan beramal saleh ya Rabb, kami kembalikan ke dunia ya Rabb. La ilaha illallah. Ternyata kita nak kembali ke alam yang bernama dunia fanani, nak beramal saleh, ingin na'mal salihan, hanya ingin beramal saleh, bukan sibuk dengan yang lain, hanya ingin beramal saleh. La ilaha illallah. Dan di antara bentuk amal saleh yang akan menjadi penyesalan harapan orang-orang yang meninggal dunia tersebut adalah menginfakkan hartanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, laula akhartani ila ajalin qarib, duhai kera-gerangan, engkau tangguhkan ajalkan. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, apa lanjutannya? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, lalu kami bersedekah dan kami menjadi orang-orang yang saleh. La ilaha illallah. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan sekali-kali tidak akan pernah bisa diakhirkan ajal itu apabila telah datang. Umat sekalian yang dirahmati oleh Allah, penyesalan manusia dalam neraka kelak setelah melihat kobaran neraka yang begitu dahsyat dan nampak neraka, Tuhan, mereka ingin keluar dari neraka. Masih di surah As-Sajdah di lembaran yang sama Allah menceritakan di ayat yang di bawahnya,
tatkala mereka sudah melihat berkobar-kobarnya api neraka itu, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Silakan, mungkin kalau ada Al-Quran, ibu lihat di belakang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala lihat di dalam surah As-Sajdah itu, ya, di pertengahannya. Apa kata Allah? Kullama arada ay yukhriju minha u'idu fiha, ay yakhruju minha u'idu fiha. Tatkala mereka menginginkan keluar dari neraka tersebut, mereka dihalau kembali, mereka dikembalikan ke dalam neraka tersebut, dihalau. Pernah tengok anak itik pulang petang tidak? Pernah tengok ibu-ibu? Seperti apa itu? Kalau orang tua-tua dulu, kalau dia ternak itik, tuh bunyi-bunyi, dihalau oleh tuannya. Bayangkan tuh, berbondong-bondong. U'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. La ilaha illallah. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab ini. Kullama aradu ay yakhruju minha kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke neraka ini, rasakanlah azab ini yang dulu kalian dustakan. La ilaha illallah. Di bagian atasnya lagi ada ayat ini yang berbunyi, rasakanlah azab ini. Inilah dulu hari yang kalian dustakan. Sekarang giliran kami pula yang mendustakan kalian. Allah lupakan kita. Bayangkan itu kalau sekiranya kita dilupakan oleh emak kita, dilupakan oleh ayah kita, tak terbayang bagaimana kondisinya kita dilupakan oleh orang tua kita. Fadhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuku 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab ini yang dulu kalian lupakan hari ini, sekarang kami pula yang melupakan kalian satu-satu. Dan rasakan azab yang dahsyat ini, azab yang kekal ini. Dulu kalian dulu kalian melakukan kemaksiatan. La ilaha illallah. Itulah ibu-ibu. Banyak, tadi kan poin pertamanya, agar wanita mudah beribadah, tinggalkanlah kemaksiatan. Maka dengan sendirinya kita mudah, ringan untuk melakukan ibadah. Timbul pertanyaan, bagaimana agar mau hati ini meninggalkan maksiat? Tidak ada cara selain banyak-banyak belajar, membaca, mendengar nasihat-nasihat atau perjalanan-perjalanan manusia di alam kubur dan alam akhirat, apa yang terjadi setelah itu. Akhir dari cerita kehidupan manusia hanya dua saja, kalau tidak sorga, neraka. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Tidak ada manzilatun baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Tidak ada. Baik, ini poin yang pertama. Yang kedua, agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mempelajari fadailul amal, fadilah amal. Apa itu fadilah amal? Keutamaan amalan. Dua hal ini, yang pertama dan yang kedua itu
terangkum sebenarnya apa yang menjadi tugas para nabi. Apa tugas para nabi? Mubasyirina, pemberi kabar gembira. Demikian pula mundzirina, pemberi kabar petakut. Berarti yang pertama tadi apa? Mundzirin, kabar-kabar petakut. Dan yang kedua ini kabar-kabar gembira. Apa yang dimaksud dengan kabar petakut? Kabar petakut adalah segala sesuatu yang kita kerjakan berupa kemaksiatan dan itu mendatangkan malapetaka. Itulah dia kabar petakut. Dan kabar gembira, segala amal yang kita kerjakan akan mendatangkan pahala. Ini tugas para nabi akan menyampaikan itu. Makanya boleh secara syar'i manakala kita bertanya, Ustaz, apa yang saya dapatkan kalau amalan ini saya kerjakan? Itu namanya bertanya tentang fadailul a'mal. Karena tugas para rasul itu rusulan mubasyirina wa mundzirina. Para rasul-rasul itu memberikan kabar gembira dan kabar petakut. Maka Al-Hafiz Al-Mundziri mengarang satu kitab yang sangat bagus yang berjudul At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib ini adalah kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dan ancaman-ancaman. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala pernah menyebutkan bahwa agama ini sebenarnya dua nih. Kabar gembira, kabar petakut. Maka ketika ibu-ibu ingin, para wanita ingin mudah untuk beramal saleh, maka pelajarilah fadilah amal. Dan di antara fadilah amal atau keutamaan amal yang mesti kita ketahui sebagai seorang wanita apa kira-kira? Mulai dari keutamaan berbakti kepada suami. Berat tak, Bu? Berat. Tetapi kalau dalam hati kita tidak hadir niat ingin mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat berat. Apa sebab? Suami kita tu malaikat atau manusia? Manusia yang banyak khilafnya. Kadang awak begini, dia begitu. Kadang kita begitu, dia begini. Pusing kepala. Maka kalau dalam hati kita tidak hadir sesuatu yang ingin mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat berat sekali. Berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan bagaimana jihadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan bagaimana jihadnya para wanita. Para wanita itu dia tidak sama seperti lelaki. Betapa sulitnya mereka para lelaki berjihad di medan perang. Maka dahulu ada wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka iri ketika para laki-laki mendapatkan amalan-amalan yang bisa mereka kerjakan banyak. Tetapi kaum wanita serba terbatas. Pergi berjihad di medan perang tidak bisa. Melakukan amalan-amalan yang bisa mudah dilakukan oleh para lelaki juga tidak bisa. Apa itu, Bu? Ternyata mudah dan simpel saja. Tidak payah-payah. Cukup di rumah
mengerjakan salat 5 waktu. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wanita ini ketika mereka banyak berdiam diri di rumah, jangan khawatir. Itulah jihad mereka. Salat di rumah bagi wanita itu lebih utama. Ya, seperti dahulu dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa ada seorang wanita, dia datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya aku lebih suka salat bersamamu, karena di masjid bersama Nabi. Lalu beliau berkata, aku tahu bahwa kamu suka salat bersama, namun salat di bagian rumahmu, di bagian terdalam dari rumahmu lebih baik dari salat di bagian tengah rumahmu. Salat di bagian tengah rumahmu lebih baik daripada salat di bagian depan rumahmu. Salat di bagian depan rumahmu lebih baik dari salat di masjid kaummu, dan salat di masjid kaummu lebih baik daripada salat di masjidku. Allahu Akbar. Nah, berarti kan keutamaan yang mereka dapatkan. Jadi maksud saya, agar mudah para wanita ini mendapatkan dirinya ringan untuk beribadah, maka perbanyaklah membaca keutamaan-keutamaan amal. Umpamanya mau mengerjakan salat malam, ini keutamaannya. Berbakti kepada suami, ini keutamaannya. Salat duha, ini keutamaannya. Salat-salat yang lain, ini keutamaannya. Sehingga dengan demikian dia termotivasi. Dan apalagi yang paling hebat, yang paling bagus daripada motivasi agama ini sendiri, motivasi yang datang dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Motivasi apalagi yang lebih baik daripada motivasi yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di rumah kita, atau misalkan di kajian-kajian kita atau kajian yang kita dengar, perbanyaklah mengetahui fadilah-fadilah amal. Tapi fadilah amal ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Cari buku sahih fadilah amal, atau dengarkan, atau cari. Zaman sekarang kan mudah saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mudah beramal, agar wanita mudah beribadah, yang ketiga adalah bergaullah dengan teman-teman yang salihah pula. 1. Jauhi maksiat, 2. Pelajari fadilah amal, 3. Bergaullah dengan teman-teman yang salih, salihah. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, maka perhatikanlah oleh kalian dengan siapa dia berteman, siapa kawannya, siapa temannya. Itu sangat mempengaruhi. Kalau teman baik, maka kita menjadi baik pula. Kalau teman suka banyak cerita, aja kita juga banyak cerita. Dan teman zaman sekarang ini tak terbatas di dunia maya saja, di dunia nyata saja. Di dunia maya pun bisa ribuan pertemanan. Bayangkan tuh, di Facebook berapa pertemanannya, Bu? Batasan pertemanan Facebook berapa? Tuh 5.000. Bayangkan tuh yang dilihat, yang ditengok, yang ditonton. La ilaha illallah. Maka untuk itulah perhatikan betul dengan siapa kita berteman. Saya, Bu, saya juga punya Facebook. Ya. 2 malah Facebook saya. 1 bahasa Arab, 1 bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu masih baru. Itu tidak ada satupun pertemanan yang ahwat yang saya terima di Facebook saya bahasa Indonesia itu. Yang bahasa Arab itu, Ustaz, tidak ada. Bahkan ustazah pun
ada salah seorang ustazah, ibu atau umi dari anak ustaz kita, hendak saya terima. Ustazah hendak saya terima. Saya pun WA dia, mohon maaf ustazah, saya hendak terima pertemanan dari akhwat. 5.000 pertemanan saya, paling kurang. Kalau sekarang kemarin dah sampai gak 5.000 itu kurang. Tidak ada yang akhwat, tidak ada yang akhwat yang saya ketahui. Tapi belakangan ada, saya lihat ada nomor 1 yang akhwat. Itu nanti itu udah pasti saya ahwatnya itu atau yang lainnya, udah dapat saya caranya, itu saya akan sel nanti itu. Cuman kadang ada pula payahnya, enggak tahu dulu udah kita terima, ternyata ada hubungan mungkin kekeluargaan atau ada hubungan yang penting gitu ya dengan pekerjaan dakwah dan yang lainnya. Itu perlu siasat lagi. Tapi selagi tahu saya di awalnya bahwa dia perempuan, tidak akan saya terima. Itu pun entah apa-apa yang keluar, Bu. Itu pun entah apa-apa yang keluar. Karena pertemanan di dunia maya itu dahsyat. Apalagi kalau udah sering ditengok la ilaha illallah. Makanya perhatikan teman kita siapa, Bu. Tapi Ustaz, kami tak mungkin pula tak berteman di Facebook dengan laki-laki, Ustaz. Kawak mau baca mah, mau nengok dakwah. Pandai-pandai ibu lah tu. Sebab dunia maya ini dunia yang tak terbatas. Dahsyat. Luar biasa. Baiklah. Baik di dunia maya atau di dunia nyata, perhatikan pertemanan kita. Jangan sampai merusak hati kita. Hati ini perlu dijaga, iman ini perlu dijaga. Iman ini barang mahal. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan pagi ini, agar wanita mudah beribadah, hendaklah banyak berzikir lisannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir apa? Ketika menjelaskan tentang wadhkurullaha dzikran katsiran, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Seingat saya, para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, makna zikir yang banyak di sini adalah banyak berzikir pada momen-momen yang telah ditetapkan Allah. Itu yang pertama. Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir yang lain, zikir keluar rumah. Ini pula zikirnya. Tetapi ada makna banyak zikir yang kedua, zikir secara mutlak. Berarti yang pertama tadi zikir secara muqayyad, terikat oleh waktu. Adapun yang kedua ini adalah zikir secara mutlak. Apa itu zikir secara mutlak? Tanpa batasan waktu. Apa contoh di antara zikir yang tanpa ada batasan waktu tersebut? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau mungkin juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau juga berselawat dengan secara mutlak, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi baca la ilaha illallah itu boleh kapan saja. Cuman kalau terikat dengan waktu di kala pagi, itu dibaca dia dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bilangannya 100 atau 10. Dan ini yang akan membuat badan kita mudah untuk melakukan ibadah. Dalilnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dari Abdullah bin Busr. Ia berkata,
ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina. Sesungguhnya syariat Islam ini berat atas kami, atau banyak dan berat untuk dikerjakan. Kerana ada sebagian orang, kadang kita juga merasa berat melakukan amalan tersebut, berat sekali melakukannya. Lalu dia berkata, fababun natamassaku bihi jahil. Apa kira? Hah? Oh ya, yang ikut. Baik. Ya, baik. Terang. Baik. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya amalan-amalan atau syariat-syariat ini banyak sekali. Maka Rasulullah berikan kami satu amalan, berikan saya satu amalan yang saya pegang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillahi azza wa jalla. Senantiasalah lisan basah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Makanya dalam menjelaskan hadis ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, inilah cara mudah agar lisan, agar diri kita mudah untuk melakukan ketaatan. Allahu akbar. Dan sahabat yang mulia ini, dia tidaklah menginginkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia, dan cukuplah kamu tidak usahlah beramal kalau berat kali, tidak. Tetapi agar dia mudah untuk melakukan amalan-amalan dengan syariat-syariat yang banyak ini. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah untuk melakukan zikir kepada Allah. Jadi ibu-ibu, kalau dah terasa berat untuk salat, terasa berat untuk meninggalkan maksiat, terasa berat untuk melakukan ketaatan, pokoknya berat semuanya mencari pahala dari syariat-syariat Allah, ni rahasianya. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasalah lisanmu basah kerana berzikir kepada Allah. Allahu akbar. Ini luar biasa. Jadi perbanyak, berat berzikir itu. Membasahi lisan itu dengan zikir juga berat. Baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu berat itu. Berat sekali, tidak mudah. Tapi dipaksakan. Kita latih diri kita untuk melakukannya, untuk mengucapkannya. Allahu akbar. Dengan demikian makin lembutlah hati kita. Makin lembut hati kita. Setelah hati kita lembut, maka mudahlah fisik kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi ketika yang keluar dari lisan kita hanya sumpah serapah, yang keluar dari lisan kita hanyalah sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin beratlah melakukan ketaatan. Tapi kalau zikir tidak. Coba dengar lagi riwayat ini. Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini banyak, berat. Kabarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang. Qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasalah lisanmu mudah untuk berzikir. Senantiasalah lisanmu basah
untuk berzikir atau karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka basahkan. Ini pula yang saya lihat dari kalangan masyayikh. Syekh-syekh itu, Bu, itu saya perhatikan kadang kan ngisi daurah. Jadi daurah itu kadang kan diterjemahkan. Kadang saya duduk dekat dengan syekh. Begitu ustaz menerjemahkan, syekh itu berzikir tuh. Subhanallah. Entah apa-apa zikirnya. Dari zikir-zikir yang disyariatkan, silakan untuk dibaca. Dan kita juga melihat, Masya Allah, orang-orang Arab itu jauh lisannya lebih mudah untuk menyebut nama Allah ketimbang kita, karena dah jadi budaya. Kalau di tempat kita, seketek-seketek sumpah serapah, seketek-seketek bercarut, seketek-seketek apa? Menyebut yang tidak baik. Tapi kalau mereka tidak, subhanallah, la ilaha illallah, wal'iyadhu billah, itu kelebihannya. Itu perlulah kita latih dan kita budayakan, ya, agar kita mau hati ini, ya, untuk melakukan ketaatan. Lisan kita basahkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang dapat saya sampaikan, 4 poin yang saya sebutkan agar wanita mudah beribadah. Pertama, tinggalkan kemaksiatan, sebab maksiat itu akan membuat tubuh kita berat untuk melakukan ibadah. Yang kedua, hendaklah kita mempelajari fadilah amal, sehingga dengan demikian kita tertarik karena fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya janjikan. Yang ketiga, hendaklah kita memilih teman yang salihah, teman-teman yang baik, dengannya kita mudah dan tertarik pula untuk melakukan ketaatan. Yang keempat, basahi lidah dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat rasa badan nanti berat untuk melakukan ketaatan, basahi lidah, astagfirullah, 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 dan ibadah lisan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, ibu-ibu.